beroperasi pada bit, ya, binary digit, ya. Kriptografi modern itu beroperasi pada binary digit. Jadi semua yang kita lakukan di komputer itu sudah beroperasi pada bit. Manusia taunya A sampai Z, 1, 2, 3, sampai 9, 0, sama dengan petik, koma, dan sebagainya yang kita operasikan itu 255 karakter atau 256 karakter, ya. Nah, di dalam komputer semua karakter itu sudah dikonversi menjadi bit. Satu karakter itu 1 byte, berarti 8 bit. Jadi semua algoritma kriptografi itu di dalamnya itu termasuk kunci, plain text, hypertext itu adalah rangkaian bit atau byte, ya. Operasinya adalah bit XOR atau XOR, exclusive OR, paling banyak digunakan, ya. Nah, tapi algoritmanya itu mengikuti algoritma klasik, yakni apa? Substitusi dan transposisi. Semua algoritmanya itu mengikuti algoritma klasik, substitusi dan transposisi. Nah, perkembangan algoritma kriptografi modern didukung oleh penggunaan komputer digital. Komputer digital itu merepresentasikan data dalam binary, ya, binary digit. Nah, ini adalah diagram blok keamanan informasi, ya. Diagram blok itu maksudnya adalah ranahnya. Jadi keamanan informasi itu ada yang pertama nilainya adalah confidentiality, yakni rahasia. Kerahasiaan kemarin ilmunya adalah enkripsi, ya. Jadi yang paling kiri ini rahasia. Jadi keamanan informasi itu ilmunya adalah confidentiality, rahasia. Di atas ini secure network protocol, ya. Jadi semua teknologi itu ada di keamanannya ada di secure network protocol, gitu, ya. Terus yang kedua, banyak banget, ya. Terus yang kedua adalah data integrity. Data integrity itu apa? Datanya asli, datanya tidak berubah, datanya tidak rusak, itu namanya data integrity, ya. Nilai informasi, nilai keamanan informasi yang kedua itu. Nah, ilmunya adalah Meshed-Digest, ya. Meshed-Digest itu MAC atau Meshed-Digest itu adalah apa? Membuat nilai data tadi atau nilai informasi itu tetap utuh, tidak berubah. Itu ilmunya Meshed-Digest, ya. Nah, satu persatu nanti kalau nyampe sampai UAS, ya insya Allah tersampaikan, ya. Terus yang ketiga itu autentikasi. Autentikasi itu apa? Nah, mengidentifikasi bahwa informasi atau data atau manusia yang mengirim dan menerima pesan itu betul-betul yang berhak autentikasi itu, ya. Terus yang keempat adalah non-repudiation. Non-repudiation itu tidak bisa menyangkal. Jadi harus ada informasi itu, harus ada pengesahan. Contohnya misalkan kalau sebatas dunia nyata, itu kalau kita ingin punya ijazah dari kementerian, nah itu namanya non-repudiation, nggak bisa disangkal. Termasuk kalau KTP itu tercatat atau dikeluarkan oleh dinas kependudukan. Nah itu KTP asli, tidak bisa disangkal. Termasuk SIM dan sebagainya, ya. Nah itu non-repudiation namanya. Nah,
termasuk yang pernah saya ceritakan kemarin, kalau punya uangnya dibuka, ada gambar di dalamnya dan ada nomor seri dan ada, kalau dikasih sinar UV kelihatan garisnya dan gambarnya. Nah, itu non repudiasi supaya tidak bisa disangkal bahwa itu asli ya. Nah, jadi 4 nilai ini yang terkandung dalam keamanan informasi, baik itu protokol secure network protokol atau protokol itu aturan ya, aturan jaringan keamanan. Nah, ya, jadi maksudnya bagaimana di setiap perangkat kita, baik handphone maupun dan sebagainya, yang itu digunakan untuk mengirim pesan, menerima pesan, baik internet atau yang lain, itu semuanya sudah mengandung nilai-nilai ini, paham ya? Nah, confidentiality ilmunya enkripsi, data integrity ilmunya message digest tadi, autentikasi ilmunya pseudo random atau challenge response-nya. Makanya OTP itu adalah dari autentikasi ya. OTP itu dari autentikasi. Kenapa? Karena challenge response dia dikasih umur hanya 60 detik. Kalau tidak, maka tidak bisa digunakan, harus mengeluarkan OTP yang terbaru, dan itu juga umurnya 60 detik lagi, kan begitu. Nah, itu autentikasi. Non repudiation tadi seperti stempel tanda tangan. Nah, kalau di digital namanya tanda tangan digital ya. Tanda tangan digital itu seperti apa, Pak? Apakah tanda tangan di manual terus di-scan terus ditempelkan? Bukan ya. Tanda tangan digital itu bisa seperti barcode, bisa juga seperti QR code. Jadi kalau misalkan kita ikut seminar, webinar, terus di situ ada tanda tangan digital dari ketua pelaksana, nah, berupa QR, tanda tangan digital. Nah, ilmunya public key kriptografi, itu ya. Nah, jadi kriptografi modern itu lebih banyak ilmunya, jadi tidak seperti pada kriptografi klasik. Kita mulainya dari mana, Pak? Mulainya dari confidentiality atau enkripsi ya. Nah, enkripsi ilmunya itu ada symmetric kriptografi, ada block cipher, ada stream cipher. Nah, symmetric itu apa? Kuncinya sama antara kunci pengirim dan kunci penerima. Nah, pengertiannya begitu ya, pengertiannya begitu. Jadi jelas sekali. Kalau kita belajar sebetulnya jelas sekali. Kalau belajar kriptografi berarti confidentiality. Kalau belajar datanya tidak rusak itu message digest. Nah, gampangannya data tidak rusak itu aplikasinya seperti apa? Nah, kalau di pemrograman itu MD5 untuk password itu. Nah, untuk password MD5. Tapi kalau yang untuk file itu teman-teman tahu sendiri seperti WinZip atau WinRAR. Nah, itu adalah aplikasi untuk data integrity, paham ya? WinRAR itu kalau kita ingin apa? WinRAR. Nah, itu salah satu aplikasi untuk data integrity. Nah, untuk keamanan supaya tidak rusak. Jadi keamanan tidak hanya di orang dipukul tidak hanya itu, tapi juga tidak rusak kena virus dan sebagainya. Paham ya? Nah, makanya kalau kirim email filenya macam-macam dalam satu folder harus di WinRAR. Nggak boleh kirim satu-satu. Ada potensi ketika dikirim kalau tidak di WinRAR itu rusak. Tapi kalau di WinRAR itu utuh. Nah, di WinRAR itu ibaratnya seperti tas atau almari yang di situ untuk menyimpan semua barang. Dan kalau sudah di WinRAR itu aman. Gitu ya. Pemahamannya begitu. Minimal itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi penting, WinRAR itu sangat penting. Nggak bisa disepelekan. Nah, itu ilmunya message digest. Nah, message digest
Nah, ilmu murninya adalah hash function, hash function, mohon maaf ya, hash function. Hash function itu apa? Jadi teman-teman kalau menggunakan WinRAR, misalkan menggunakan filenya PDF ya, ukurannya 1 MB. Kalau sampai WinRAR mesti lebih kecil, paham ya? Mesti lebih kecil ukurannya. Size-nya itu loh, ukuran byte-nya atau kilobyte-nya atau megabyte-nya itu kalau di WinRAR itu lebih kecil, mesti. Nah, itu karena ilmunya menggunakan hash function. Itu ya. Nanti satu persatu ini kita urai dulu. Sebelum ke sana kita urai menggunakan Blockkeeper. Nah, ini baiknya Pak Rinaldi Munir dibuat seperti ini supaya belajarnya terarah. Autentikasi tahu sendiri ya. Nah, menggunakan challenge response seperti OTP atau kalau di web itu ada namanya apa? Ada namanya CAPTCHA ya. Username dan password, di bawahnya pasti ada namanya CAPTCHA. Itu ilmunya di sini. Challenge response, pseudo random atau random source. Nah, kalau tanda tangan digital itu kriptografi sama seperti enkripsi ya, tapi bedanya di sini public key kriptografi. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari AVINCIPER itu ya, yang menggunakan apa? Menggunakan matematika, yakni angka apa? Kemarin lali di sana. Angka apa namanya? Yang di AVINCIPER itu ya. Nah, itu public key kriptografi antara pengirim dan penerima itu kuncinya berbeda, tapi kok bisa Pak? Nah, itu menggunakan apa? Kongruensi, nah, pembagi. Jadi kalau dibagi kok hasilnya itu ibaratnya validasinya itu 1, nah itu bisa digunakan untuk mengunci, membuka dan mengunci. Ilmunya apa? Elliptic curve dan DH atau RSA. Ini nama orang ya. Ini Divi sama Hillman. Jadi 2 orang menciptakan public key kriptografi. Nah, RSA itu Rivers ya. Terus ini 3 orang ya. Samir dan Adelman. Ada 3 orang. Jadi seperti itu ya. Kriptografi itu ya. Paham ya? Nah, 4 ini nggak boleh lupa sampean. Jadi semua namanya keamanan informasi harus mempunyai 4 kaidah tadi. Ya. Nah, enkripsinya berupa rangkaian bit ya. Ya, teman-teman, misalkan huruf, saya hafalnya bit itu huruf U ya. U itu mesti berapa? 101010 8 bit itu mesti itu ya. Gampang sekali ya. Gampang sekali ya. Nah, itu dirangkai. Dirangkai maksudnya bagaimana, Pak? Bisa plain text itu contohnya seperti ini. Nah, ini kan panjang ya bitnya. Sampai nggak perlu menghafalkan ya. Jangan dibikin susah terus. Lah, saya kan nggak tahu ini apa, Pak. Jangan dibikin susah. Ini contoh saja. Nah, kalau sampai berpikirnya seperti itu nanti susah sendiri. Contoh ada plain text berupa bit. Nah, ini yang ada di dalam komputer. Misalkan 100 111 0101 10. Itu bisa dibuat blok 4. Satu bloknya 4 bit. Nah, seperti ini. Satu bloknya 4 bit. 1001 ya. Satu 0101. Nah, 4 blok atau 4 bit ini dalam satu blok itu dinamakan heksadesimal ya. Heksadesimal. Heksadesimal kalau 101 heksadesimalnya 9, 1101 13, 0110 itu heksadesimalnya. Jadi menyatakan 0 sampai 15. Nah, kalau mau belajar yang konversi, dulu sudah insya Allah sudah ada namanya konversi bilangan ya.
nanti bisa saya upload lah kalau yang nggak paham tentang bilangan nanti. Masih ada ya. Oke. Kalau di blok menjadi 33 itu namanya bukan heksa tapi apa? Okta. Oktakor. Oktadesimal. Jadi 100 itu oktanya nilainya 4, konversinya begitu ya. 1 itu 7 dan seterusnya. Nah, oktadesimal itu 0 sampai 7. Jadi jumlahnya 8. Kalau yang heksa itu jumlahnya 16. 0 sampai 15 itu jumlahnya 16. Nah, operasi komputer seperti itu. Nyatanya apa? Nah, boleh kita bisa lihat ya. Nah, di mana? Misalkan kita cari warna biasanya di mana ini? Pigma ya, Pixma. Enggak. Oke, non malamnya. Hexadesimal ya. Nah, keliru. Google aja deh. W3 School. CSS tutorial. Nah, teman-teman bisa belajar gratis dari sini ya. CSS tutorial. Pewarnaan nanti ada simbol-simbol warna, ya simbol-simbol warna menggunakan hexadesimal. Ya. Maxwit icon link border white padding color, color set orange gray nggak ada ya, tidak digunakan apa hexadesimal. Oke. RGB HS1 nggak ada ya. Nggak apa-apa lah nanti mungkin teman-teman bisa, oh ini ada hex. Nah, ya ini hex value. Nah, ya hex value. Jadi nah seperti ini. Nah, kalau merah red itu, nah ini, nah seperti ini ya, ini hex value. Kenapa saya menuju sini ya, jelas saya punya keyakinan karena dalam membuat user interface manusia itu taunya merah, biru, kuning, hijau dan sebagainya ya. Nah, tapi di dalam komputer itu, nah simbolnya menggunakan hexadesimal. Paham ya? Nah, digit hex value. Nah, kalau menerapkan seperti ini. Nah, di kriptografi modern juga sama gitu. Yang diolah itu binary digit, tapi yang bisa dimengerti oleh manusia itu seperti ini ya. Hexa value. Nah, ini buktinya bahwa komputer itu di setting seperti ini. Nah, teman-teman menggunakan Photoshop. Nah, semuanya itu kalau kita mencampur warna itu sebenarnya nilainya adalah hexadesimal. Paham ya? Nah, kita kembali ke sini. Nah, terus misalnya Pak, kalau komputer ada binary digit yang diblok menjadi 5 kan ganjil Pak.
ganjil. Nah, belakangnya itu kurang, Pak. Nah, maka bisa ditambahkan angka 0 supaya apa? Supaya bisa menjadi dalam satu blok. Kenapa kok 0, Pak? Karena alasannya angka 0 ini tidak mengubah maknanya. Tapi kalau sampai isi 1 akan berubah maknanya dan bisa rusak. Nah, dan bisa membuat ukuran ciphertextnya lebih besar dari semula. Nah, itu kriptografi modern. Nah, ini heksadesimal yang ditunjukkan Pak Rinaldi Munir ya. Jadi maksudnya begini, kalau binary digit heksadesimal itu binary digitnya 4 ya. Binary digitnya 4 itu kalau dikonversi menjadi heksadesimal ya. Misalkan 00 binary digitnya 0. Paham ya? Kalau 10 dari belakang 0 hanya 1 dan seterusnya ini ya. Nah, ini silahkan kalau saya menggunakan apa? Berhitung ya. .id. Silakan dikonversi di sini. Ini ada yang salah. Salahnya di mana, Pak? Contohnya ya, ini 9. 1011 di sini sama dengan 9. Di B juga gitu ya, 1011 kok hasilnya B. Nah, ini yang salah yang mana teman-teman bisa di sini, konversi bilang. Ada banyak sebetulnya, tidak hanya itu tadi, tidak hanya ini tadi, di bawah juga sama ini. 1101D, 1101E, nah ini juga salah. Di atas juga salah ya. Mana yang salah? 00113, 00116. Nah, ini dari dulu tidak pernah diubah yang sama Pak Rinaldi Munir. Saya husnudonnya adalah bukan karena beliau salah, tapi ya tadi supaya dikritisi mahasiswa. Kenapa kok salah? Nah, kalau mahasiswa sudah tanya begitu, berarti belajarnya sungguh-sungguh. Nah, itu aja ya. Ya, tinggal konversi saja kok. Yang benar yang mana? Silakan kalau nggak hafal, nah silakan sini ya. Biner. Kenapa? Angka 6, iya salah itu. Ini. Iya, sama 3 ini salah. Ya silakan nanti dikonversi di sini ya untuk mempersingkat waktu. Angka binernya, contohnya tadi berapa? 0011, 3. Kalau 6 berarti nah, ini ya. Tapi begitu saja ngeceknya ya, gampang ya. Nah, ini untuk belajar ya. Jadi maksud saya begini loh, kenapa kok tidak manual Pak? Tidak langsung dibuat supaya bermakna. Kok pakai ini? Teman-teman kan nggak perlu mikir kalau ngoding itu hafal semuanya kan nggak perlu ya. Ngoding harus hafal semuanya ya nggak perlu gitu ya. Tapi perlu tahu, oh alasannya ini, caranya begini. Nah, kriptografi modern itu menggunakan exclusive OR logikanya ya. Logika itu teman-teman kalau sudah belajar kemarin matematika diskrit di awal-awal semester itu ada logika N itu penggabungan. OR itu berarti atau ya. Berarti OR itu benar dua-duanya ya. Nah, kalau not berarti salah. Nah, gitu ya. Not itu salah, OR itu ada N penggabungan, OR itu pengecualian, not itu salah. Nah, XOR itu exclusive OR. Nah, ada X not, ada X N dan sebagainya. Nah, kenapa yang digunakan ini? Nah, alasannya banyak menggunakan ini. Ya, unik ya. Jadi supaya hasilnya lebih bagus. XOR itu begini. Notasinya kalau disimbolkan, notasi itu simbol ya, simbol kalau untuk manusia itu adalah seperti ini ya, bulat tengahnya ada plusnya ini ya.
Nah, operasi XOR itu begini. Kalau 0 XOR 0 itu sama dengan 0. Kalau 0 XOR 1 sama dengan 1. 1 XOR 0 sama dengan 1. 1 XOR 1 sama dengan 0. Kesimpulannya apa? Kalau kembar itu mesti 0 hasilnya, paham ya? Kalau tidak sama mesti 1, paham ya? Jadi nek wedok karo wedok yo iku hasilin 0. Lanang karo lanang itu hasilin 0 ya. Gak beranak gitu ya. Guyonan aja ini ya, guyonan saja ya. Makanya diharamkan dalam Islam itu apa? Berumah tangga itu LGBT. Karena apa? Sifat berumah tangga itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Mosok lanang rabi karo lanang ya kan keturunane kan gitu. Wedok karo wedok karo keturunane. Paham ya? Ini sedikit plesetan tapi benar gitu ya. Nah, terus modulusnya 2 iya karena biner itu adalah basisnya 2, 0 dan 1 itu basisnya 2. Jadi modulusnya 2. Jadi apa ya tetap ini saja. Kalau enggak 0 ya 1. Nah, makanya sebetulnya justru keamanan berbasis teknologi itu rawan, justru rawan. Ya apa mudah dibobol, enggak aman karena ya seperti ini. Nah, tapi untuk membobol itu kalau algoritmanya itu kompleks, maka membobol itu tidak mudah gitu ya. Maksudnya butuh waktu gitu loh. Butuh waktu. Makanya kenapa OTP tetap dikatakan tidak bisa dipecahkan karena dikasih waktu hanya 60 detik. Nah, orang bobol password dan sebagainya itu butuh waktu yang lama. Sampai menggunakan software pun itu loh, saya pernah kok ada tutorial membobol password Facebook. Saya coba password saya sendiri, tak coba. Ada softwarenya itu kalau mau nggak percaya. Karena dasarnya untuk membuat password itu menggunakan MD5. Ya, jadi sampai mau memprogram pakai PHP pun contohnya begini. Contohnya kodenya ya. Misalkan password ya. Password. Nah, ini untuk menyimpan password ya, kan begini ya. Nah, di sini menggunakan MD5 begini. 5. Ini messages, Mas. Nah, ilmu yang di atas tadi loh, messages. Messages itu fungsinya tadi apa? Untuk integritas data. Data itu supaya tidak rusak. Nah, itu menggunakan ini, Mas. Dalam kurung ini pakai rumus PHP ya. Nah, dalam kurung dolar kan begini ya. Password, nah, misalkan, nah ini apa? Password di sini nih variabel ya, variabel. Nah, begini, nah, misalkan begini, ya, ini, ya. Nah ini pernah kok saya coba tutorial hacking atau cracking password Facebook. Saya coba untuk buat saya sendiri. Ternyata saya enter itu lama, saya nunggu 1 jam 2 jam itu belum kebobol, belum keluar password saya. Nah, itu Mas. Karena yang dibuat ini meskipun yang diolah itu 0 dan 1, tapi algoritmanya itu luar biasa ya. Campuran putar baliknya itu banyak sekali sehingga tidak semudah itu untuk membobol, paham ya? Nah, makanya membobol itu butuh waktu. Kalau ternyata sekali bobol itu langsung keluar, nah berarti sebelumnya itu sudah tidak aman, gitu loh, paham ya? Nah, OTP itu makanya waktunya hanya 60 detik supaya bisa dipastikan aman. 60 detik tidak dipakai berarti ganti baru. Ada umurnya, makanya password teman-teman itu di Facebook, Gmail, semuanya itu kalau 6 bulan sekali mesti ada peringatan. Nah, mau di bypass, mau dibuat password baru, tetap ada peringatan password Anda tidak aman. Maksudnya apa? Umur tadi itu sudah dihitung sama perusahaan tersebut. Password sampean sekian byte berarti umurnya sekian. Maksudnya kalau dibobol itu butuh waktu sekian. Paham ya?
Itu loh. Itu kronologinya seperti itu. Nah, hukum-hukum yang terkait dengan operasi XOR yang pertama ini ya, A XOR A itu hasilnya 0. A XOR B itu hasilnya kebalikannya B XOR A. Nah, begitu juga A XOR dalam kurung B XOR C itu juga kebalikannya. Dalam kurung A XOR B XOR C. Jadi diwolak-walik. Nah, hukum ini digunakan untuk hack biasanya itu. Mudah sekali kalau apa namanya enkripsinya sederhana seperti ini ya mudah sekali. Operasi XOR bitwise nah, seperti ini. Contohnya misalkan ada 10011 dieksorkan 11001 ya. Nah, tadi kalau 1 XOR 1 hasilnya 0 ya. 0 XOR 1 hasilnya 1, 0 XOR 0 hasilnya 0. 1 XOR 0 hasilnya 1, 1 XOR 1 hasilnya 0. Sederhana sekali. Jadi kalau dibolak-balik menggunakan teori di atas, itu hasilnya tetap sama. Artinya kalau enggak, kuncinya ya X-nya. Nah, contohnya, kita tadi ya kembali, enggak perlu hafal. Bener nggak Pak, itu karakter E itu 01100101. Kan gampang ya, kalau nggak percaya kembali ke berhitung.id kan begitu. Nah, karakter E di enkripsi dengan kunci karakter 5. Nah, kan sepertinya. Hasilnya karakter P. Nah, ciphertext ini kalau kuncinya sederhana sekali diketahui orang, maka dikembalikan lagi langsung jadi plain text. Jadi bolak-baliknya itu sesederhana itu. Nah, ini kriptografi modern paling sederhana seperti ini. Jika panjang bit kunci lebih pendek daripada panjang bit pesan, maka bit kunci diulang. Jadi seperti Wegener cipher ya. Seperti Wegener cipher. Jadi passwordnya itu diulang-ulang sampai sesuai dengan plain text. Nah, mungkin nggak perlu saya slide ya, nggak perlu saya slide. Jadi ilmu ini namanya stream keeper, nggak perlu saya slide. Di bawahnya itu stream keeper. Jadi ilmu yang sederhana ini disebut stream keeper. Stream itu apa? Aliran. Jadi mengalir saja seperti ini. Lah, ini digunakan untuk apa Pak? Digunakan untuk handphone kita, telepon kita ya. Kita telepon itu sebetulnya sudah menggunakan ini. Nah, nanti bisa dibaca sendiri di bawah. Kita telepon itu sudah dienkripsi menggunakan stream keeper seperti ini. Ya. Nah, sampai nggak pernah beli handphone itu nggak pernah ditunjukin. Oh, kriptografinya menggunakan algoritma ini nggak pernah tahu. Nah, kalau ditunjukin ya bahaya ya. Nanti bisa dibobol. Baru beli handphone sudah kebobol. Ya. Makanya nggak pernah ditunjukin. Nggak pernah ada spek handphone ini menggunakan kriptografi A, B, C, nggak pernah ada. Tapi yang dilakukan seperti ini, ya, paham ya. Nah, teman-teman perlu mengerjakan tugas. Tugasnya seperti di kode berikut ini. Tugas ini untuk mengasah skill teman-teman. Jadi skill teman-teman ini artinya apa? Supaya gitu ya, supaya praktek bahwa sudah ada kodenya di sini untuk enkripsi ini, sudah ada kodenya. Lah tinggal apa? Tinggal sampean copy paste di. Sekarang pertanyaannya, sampean bisa bahasa pemrograman apa? Kalau ini terus terang ini bahasa pemrogramannya adalah C#. C# itu apa ya? C++. Nah, pasti teman-teman nggak pernah belajar C++ di sini. Nah, yang sudah dipelajari Java sama PHP. Ya, nah, maka ini silahkan dikonversi ke bahasa Java atau PHP. Tugasnya gampang sekali. Tugas ini merupakan praktikum, ya. Tidak tugas membuat yang baru, tidak, tapi praktikum. Tapi tolong jangan copy paste dari temannya ya. Temannya buat copy
terus diakui, oh ini punya saya Pak, jangan begitu. Karena tugas ini sifatnya praktikum, sampai bisa dan tidak itu dari hasil praktikumnya sendiri. Misalnya besok-besok lomba masak gitu ya, lomba masak, terus mari ngono gak iso masak, ngaku-ngaku iso masak, melok lomba misalnya gitu ya. Terus nggowo hasil masakane koncone, oh, ini punya saya kan ya lucu kan gitu ya. Nah, ini silahkan dipraktekkan sendiri dengan bahasa pemrograman yang Anda kuasai, nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya misalkan sampai mau enkripsi hello.txt ya, terus kuncinya virus corona, nah, maka akan menjadi apa kan gitu ya, paham ya? Nah itu silakan di enkripsi. Nah hasilnya contohnya kalau di sini seperti ini. Nah jadi itu menggunakan SMS ataupun telepon biasa itu menggunakan stream cheaper, paham ya? Kalau WA Pak kita nggak tahu, nah, tanya saja yang buat WA gitu ya. Nah, di WA semua buka WA di situ pasti ada tulisannya pesan ini telah dienkripsi end to end. Nah, terus sampai takok, lah itu algoritmanya apa Pak? Oh, aku gak melong gawe kan gitu ya. Nah, mosok tahu gitu ya. Silakan tanya sama si pembuat WhatsApp. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Oh, ternyata begitu. Belum, Pak. Gampang kalau. Ya, gampang ya berarti ya. Jadi kesimpulannya bahwa kriptografi modern itu beroperasi pada binary digit. Teman-teman nggak usah mengoperasikan binary digitnya, ya nggak usah. Maksudnya beroperasi pada binary digit itu komputernya yang melakukan. Nah, teman-teman nggak usah menghafalkan 0101 sampai ABC dihafalkan semua, nggak usah ya. Yang perlu teman-teman lakukan itu, nah, mencoba untuk membuat coding ini bisa berjalan di komputernya teman-teman, paham ya? Coding ini bisa berjalan di komputernya teman-teman, ya. Ya intinya semua karakter di dalam teknologi itu menggunakan standar Amerika yang sudah pernah saya sebutkan, yakni American Standard Code Information Interchange. 256 karakter, yang semua karakter yang kita ketahui A sampai Z, 0 sampai 9, nah, koma, garis miring dan sebagainya itu sudah diformat oleh ASCII tadi. Nah, teman-teman tinggal bikin program saja, paham ya? Nah, kesimpulan yang kedua, komputer kita atau handphone kita, telepon, SMS itu menggunakan stream cheaper. Alasannya apa? Ya, supaya tidak lama. Enkripsi dekripsinya kan kalau stream cheaper seperti tadi kan nggak lama ya. Jadi ketika kita telepon, kalau enkripsinya ruwet, block cheaper, bisa-bisa halo, nyampe ke penerima 1 menit baru kedengar hello gitu ya. Nah, kan nggak seru, mosok telepon belinya mahal-mahal kok telepon bisa delay kayak pesawat kan begitu ya. Nah itu jadi stream cheaper itu mempercepat enkripsi, tapi ya nggak aman gitu ya. Nah kalau yang block cheaper itu digunakan untuk enkripsi data, ya. M5 dan sebagainya itu enkripsi data. Nah contoh hash function adalah tadi amankan
file Anda itu gunakan WinRAR, database, Microsoft Word dan sebagainya itu gunakan WinRAR. Nah, WinRAR itu bentuk untuk integritas data, tidak rusak datanya, tidak rusak kena virus dan sebagainya. Nah, itu ya. Itu adalah kriptografi modern bagian pertama. Jadi kategori chipper blok chipper berbasis bit itu ada dua, ya, yakni chipper aliran, yang kedua chipper blok. Nah, itu saja. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau tidak saya tutup. Ada pertanyaan, Mas? Enggak ada ya? Gampang ya. Nah, tugasnya tadi ya, sekali lagi tugasnya itu untuk praktikum sampean, bukan untuk membuat yang baru, bukan ya. Praktikum sampean supaya bisa merasakan, oh ternyata enkripsi seperti ini, seperti ini. Ini laptop ya. Nah, itu. Terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.